Ayat yang ke 16. Ayat 16 dan Bukankah 17. cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur Iya. adalah persekutuan dengan darah Kristus? Iya. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi kita lihat sekali lagi dalam susunan pasal 10 ini, bagaimana Rasul Paulus bicara tentang permulaan ngikut Tuhan. Dari baptisan air, baptisan melintasi laut, baptisan awan, terus melawan, melewati percobaan-percobaan, akhirnya kita sampai kepada persekutuan dengan Kristus. Dia adalah kepala dengan tubuh dan darahnya. Arahnya ke situ. Ini pengikutan yang benar. Arahnya kepada Kristus yang adalah kepala. Daripadanya tumbuh seluruh tubuh ini rapi tersusun untuk menerima pertumbuhannya di dalam kasih. Demikian jelasnya, saudara. Dan ini suatu nyanyian. Ini nyanyian Musa yang ditinggalkannya bagi pengikut-pengikut Tuhan. Sampai di segala zaman nanti kita bertemu di tepi laut kaca bercampur api, menyanyikan nyanyian ini. Nyanyian Musa, nyanyian pertama, nyanyian kemenangan. Tapi nyanyian Musa yang kedua, dia bicara bagaimana dalam pengikutan itu dia benar-benar kaya dengan firman Allah. Gereja Tuhan bukan hanya menang atas dosa. Nyanyian Musa ini nyanyian kemenangan atas dosa, tetapi juga suatu nyanyian ucapan syukur karena kehidupan itu diperkaya oleh Tuhan. Bukan dengan harta benda, itu nomor satu, tetapi dengan kekayaan firman, jauh lebih berharga dari kekayaan harta benda. Kalau sekarang ini, maafkan saudara-saudara yang punya harta benda, sekarang ini kita harus bisa mengakui kekayaan hanya dengan harta benda. Banyak orang guncang, lari kemana-mana, saudara-saudara, tidak ada pegangan. Tapi kalau kita kaya, harta benda ada, tapi di atasnya itu kekayaan kita kepada iman, kepada firman Allah, satu kekayaan yang besar. Saudara-saudaraku, kita benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Ulangan pasal yang ke-32. Ini nyanyian Musa, bukan hanya kemenangan, tapi kalau dia sudah diberkati oleh Tuhan dalam pengikutannya kepada Tuhan dengan segala kemenangan, saudara-saudaraku, dengan segala kemenangan atas percobaan, maka nyanyian yang kedua yang dia tidak lupakan, supaya firman-Mu menitik bagaikan hujan renai, bagaikan hujan yang deras. Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32. Ini nyanyian Musa. Kalau ini merupakan nyanyian dari sidang jemaat, sesidang jemaat ini benar-benar hidup ditandai dengan kemenangan dan kemakmuran. Kalau kita ini belum mengalami sejauh itu, mari kita kembali kepada yang benar ini. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat 43. Ini nyanyian Musa. Kemudian sesudah nyanyian ini, Musa menyatakan akhir dari hidupnya, memberikan nasihat yang terakhir. Nasihat yang terakhir. Jadi firman Allah itu merupakan nasihat. Baru kita lihat bagaimana satu kehidupan yang betul-betul berkemenangan, bagaikan Musa ini punya nyanyian. Dan nyanyian itu Tuhan izinkan kita nyanyikan bersama nanti. Bukan cuma Musa yang menyanyikan, tapi Tuhan izinkan kita juga menyanyikannya. Mari kita membaca nyanyian Musa itu ayat 1 sampai dengan ayat 43. Jelas kita tidak bisa baca semua di sini. Saudara baca di rumah. Kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Pasanglah telingamu, hai langit,
aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Jadi bukan hanya firman biasa, tapi firman pengajaran. Menitik, turun laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana embun itu ada suatu kelembutan. Embun itu lembut, sekalipun dia begitu kuat tetapi ada lembutnya. Terus, laksana hujan renai ke atas tunas muda. Hujan renai, hujan yang cukup banyak, saudara-saudara, ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Iya, ini kerinduan. Dalam sidang jemaat ini saya memang mohon kepada jemaat. Dan kalau saudara ingat, dan memang banyak yang ingat dan banyak yang berbuat, saya mohon kepada jemaat demikian. Saudara-saudaraku, kalau saudara suka mendengar firman, berdoa, minta kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan ini diilhamkan oleh Tuhan, bukan suatu hasil studi, hasil sekolah di mana-mana. Firman Tuhan ini bukan hasilnya sekolah, hasilnya studi, tetapi ini harus merupakan suatu ilham yang turun bagaikan hujan, bagaikan embun, bagaikan hujan renai, bagaikan dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Jadi diturunkan dari langit, dari surga. Kalau saudara-saudara mau dengarkan firman, berdoa untuk itu, minta kepada Tuhan. Dan saya rasa dan percaya banyak di antara sidang jemaat ini yang berdoa untuk itu. Berikan firman. Itu sebabnya bukan berkelebihan, tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang berfellowship, yang datang untuk fellowship hari ini. Itulah rahasia yang kami alami di sini. Bukan karena saya sekolah dari Alkitab ini, tidak. Tapi doa jemaat yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberikan suatu ilham dari firman. Suatu ilham. Itulah yang saya sampaikan dan sudah menjadi berkat dalam jemaat ini. Malam ini kepada jemaat saya ulangi lagi untuk membaharui permohonan ini. Doakan supaya Tuhan menurunkan firman bagaikan hujan. Ada lembutnya, ada derasnya, ada enaknya kuasa pertumbuhan kehidupan kita. Saya pernah berbicara, kalau firman Allah ini suatu ilmu dan saya punya uang, saya akan beli. Tapi firman ini bukan ilmu, saya nggak bisa beli, bukan ilmu. Kalau ilmu saya beli dan saya pelajari, saya hafal, tidak. Tapi firman Allah ini adalah ilham yang bisa diturunkan oleh Tuhan. Kalau kita mohon, ini nyanyian Musa. Mudah-mudahan, ini permohonan. Mudah-mudahan firman Allah itu turun bagaikan hujan. Ini ilham. Setiap hamba Tuhan, apalagi kalau dia gembala, didoakan oleh sidang jemaatnya, dia akan bisa menyampaikan firman yang diilhamkan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dari sidang jemaat ini. Merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh sidang jemaat. Sebab firman Allah ini bukan pidato, firman Allah ini roti kehidupan. Saudara percaya? Ini makanan yang turun dari surga. Jadi jangan jemaat hanya ngomel, kok pendetaku ndak bisa khotbah. 1000 tahun saudara ngomel begitu, pendetamu tetap tidak bisa khotbah. Tambah diomelin, tambah bodoh pendetamu. Tambah bodoh. Wah, diganti aja pendetaku.
Tambah stres dia. Kalau sudah stres bagaimana dia mau khotbah? Sebab yang bikin stres siapa? Ya kita sidang jemaat bikin stres pendeta. Khotbah begini salah, khotbah begini dikritik. Siapa nggak stres? Saya mengalami stres, khotbah begini dikritik. Minum air dikritik. Nggak minum saya batuk-batuk, oh itu pendeta kok batuk-batuk. Bagaimana nggak mau batuk, ini kerongkongan sudah kering. Saya stres bro, sudah pernah saya stres keras itu. Berat stresnya saya, rasa mau mati. Istri saya dia bilang kasih tinggal aja ini jemaat. Iya, kasih tinggal aja, kita cari lagi tempat lain yang bisa kita leluasa. Tapi waktu selalu saya lihat di sini saya dibaptiskan. Saya bilang sama istri saya, jangan, saya dibaptiskan di sini, ditabiskan di sini. Maafkan, saya ditabiskan di sini menjadi gembala. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan, manusia siapapun tidak bisa. Sebab itu tabisan Tuhan. Dan saya lihat urutan-urutan, kemudian saya renungkan, saya ditabiskan itu ada urutan. Ada urutan-urutan dari ilham tentang pengajaran mempelai ini sampai pada hari ini. Dari tabisan itu saya menjadi tahu, saudara-saudaraku, hanya ini, bahwa firman nyanyian Musa ini, saudara-saudaraku, kehidupan kita membuat nanti surga terbuka. Fatsal 15 ini kalau saudara baca ayat selanjutnya, bait suci Allah dibuka. Yang keluar dari situ nanti adalah malaikat yang akan memberikan 7 bokor kepada 7 malaikat untuk dicurahkan ke bumi. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, itu akan mengalami satu kehidupan yang dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Berdoa terus, saudaraku, berdoa terus, sebab untuk membuka rahasia dari kitab Wahyu ini, itu tidak bisa dengan pikiran manusia. Itu harus ilham. Ilham itu datang kalau jemaat merindukan. Kalau jemaat merindukan, ilham itu akan datang, saudara-saudaraku. Dan itu yang kita butuhkan di hari-hari ini. Itu yang membuat kita hidup. Jadi dalam ayat 1 dan ayat 2 ini, kemudian sebetulnya sampai ayat 43, kita lihat nyanyian Musa ini, nyanyian kelimpahan firman. Orang yang sampai di tepi laut kaca itu adalah orang yang menang dan dalam kelimpahan firman. Sekarang kita baca nasihat Musa yang terakhir. Itu ayat 44 sampai 47, kita baca. Ayat 44 sampai 47. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun, dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Ya, perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, perhatikan, berkatalah ia kepada mereka, perhatikan ini, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Perhatikan segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu. Ya, kasih tahu pada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia, ya, segala perkataan hukum Taurat. Ini nyanyian Musa. Ini nyanyian Musa tidak terhenti, tapi berkelanjutan. Ajarkan kepada anak-anakmu terus. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Perkataan ini bukan hampa, tetapi itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Dan dengan itulah hidupmu. Perkataan yang merupakan firman, merupakan pengajaran, nyanyian Musa ini, itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Itulah hidupmu. Di tengah-tengah manusia bingung untuk mencari kehidupan di hari-hari ini, manusia malah meninggalkan kehidupan yang sesungguhnya.
Perkataan yang kukatakan kepadamu hari ini, itulah hidupmu. Terus, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. iya, ke Kanaan. Ini kehidupan bukan untuk di bumi ini saja. Perkataan yang kukatakan, yang diilhamkan oleh Tuhan, itu kehidupan kita baik di bumi ini, saudara-saudaraku, maupun kehidupan akhirat kita. Ini harta benda kita tidak bisa bawa menyeberang laut, menyeberang sungai Yordan itu, menyeberang sungai kematian itu. Rasul Paulus mengatakan, kita datang tidak membawa satu apapun juga ke dalam dunia. Kita akan tinggalkan dunia ini juga tidak membawa satu apapun. Tapi apa yang kita bawa ini adalah firman ini. Nyanyian ini yang kita akan bawa, yang kita akan lihat. Bahwa nanti di tepi laut kaca bercampur api, kita lagi menyanyikan nyanyian itu dalam suatu pesta, perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Punya nyanyian firman Allah ini. Punya nyanyian ini, saudara-saudaraku. Ini nyanyian kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, terutama sidang jemaat. Kemudian dalam ayat 48 sampai 52, selesailah Musa putus nyawanya. Dan kemudian saudara-saudaraku, inilah nyanyian Musa, itu yang pertama. Jadi nyanyian seorang melakukan kehendak Allah, tidak di luar jalur firman, tapi kita menyanyikan nyanyian ini dalam jalurnya firman Allah dan kemenangan atas segala dosa, supaya kita menjadi hamba Allah. Nyanyian kedua adalah nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba itu nyanyian mempelai, nyanyian raja di atas segala raja. Rasanya saya tidak akan paksakan hari ini untuk menjelaskan ini, sebab masih sangat panjang sekali. Nyanyian anak domba. Saya akan berhenti di sini dan kita akan menggunakan perjamuan suci ini. Ini tubuh dan darah Kristus. Arah dari firman yang disampaikan kepada kita, supaya firman Allah ini menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar pengetahuan, tetapi mendarah daging. Satu waktu, saudara-saudaraku, kita mungkin tidak punya Alkitab lagi. Mungkin Alkitab ini diapakan, tidak boleh kita miliki. Di negara-negara lain, di beberapa negara, orang Kristen tidak lagi diizinkan memiliki Alkitab. Ada yang menyobek Alkitab, sehelai-sehelai dilipat kecil-kecil, diselipkan. Di saat tertentu mereka ambil buka, baca ayat itu, menjadi kekuatan. Kita sekarang masih bebas. Tapi bagaimanapun satu waktu, kalau itu terjadi dalam kita, firman Allah itu, Tuhan katakan, sudah ditulis oleh Tuhan di akal kita, sudah ditulis oleh Tuhan di dalam hati kita, sudah ditulis oleh Tuhan di dalam bibir kita, untuk kita lakukan, untuk kita katakan. Sebab itu jangan kita lewatkan waktu indah ini. Mendengarkan firman Allah dengan baik, menggunakan perjamuan suci. Jangan salah, tetapi dengan benar. Kalau perjamuan suci kita lakukan atas dasar pembukaan firman Allah, perjamuan suci tidak akan menjadi kebiasaan, tapi perjamuan suci akan menjadi kuasa Allah yang menolong kita. Haleluya. Untuk menang atas segala percobaan. Bukan hanya percobaan biasa, tapi segala macam percobaan. Kita bangkit berdiri.